Halo Assalamualaikum viewers, thank you for watching my videos and welcome back to my channel. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas final episode dari series What If episode 9 kemarin. Gila sih, episode ke-9 What If kemarin betul-betul mind-blowing banget. Apalagi ketika The Watcher gathering dan assemble all the heroes beyond the multiverse, beyond the universe. Dia datang nge-pick up mereka satu-satu. Dan yang paling lucu lagi ketika Thor di-pick up. You've been chosen. Gila sih, dan mind-blowing, dan aku sangat... Dan satu lagi yang paling sedih itu kenapa mereka cancel episodenya Gamora dan Tony Stark in Sakaar, dimana si Gamora dijuluki oleh si The Watcher itu The Destroyer of the Thanos. Gila, keren banget. Tapi katanya si episode Gamora dan Tony Stark di Sakaar itu akan di-cancel dan akan dimunculkan lagi di next What If season kedua. Oke, nggak usah banyak bacot, kita langsung nge-breakdown What If episode ke-9 final episode. Oke guys, jadi episode ke-9 itu dibuka dengan The Watcher yang assemble atau ngumpulin all the hero from the multiverse or universe. Ada Captain Carter, T'Challa, as Star-Lord of course, dan Gamora yang memakai shieldnya Thanos, dan itu keren banget guys. Kemudian The Watcher pun memilih Eric Killmonger juga sebagai Guardian of the Multiverse, dan juga Thor di episode Party of Thor. Jadi lebih kayak nge-assemble orang-orang yang ada di episode-episode sebelumnya. Singkat cerita, mereka pun berkumpul dengan Doctor Strange dan juga The Watcher di sebuah ruangan dan menjelaskan konflik atau kejadian yang ada untuk melawan Ultron. Dibantu dengan Doctor Strange, mereka pun bertarung melawan Ultron dan berhasil merebut Mind Stone dari Ultron. Dan mereka kabur ke universe-nya si Ultron untuk mengalahkan Ultron di universe-nya sendiri. Di situ mereka bertemu dengan Black Widow dan bekerja sama untuk menghancurkan dan memukul habis Ultron di sana. Di sini scene fight-nya keren banget sih guys. Kemudian Ultron pun sedikit demi sedikit terkalahkan, dan pada akhirnya Doctor Strange pun menggunakan mantranya untuk mengikat si Ultron ini agar si Gamora bisa menggunakan The Infinity Crusher untuk menghancurkan Six Infinity Stone-nya si Ultron. Tetapi karena alat tersebut tidak berguna di universe-nya Ultron, akhirnya mereka pun gagal untuk menghancurkan Infinity Stone tersebut. Dan pada akhirnya mereka pun menggunakan virusnya Arnim Zola yang ditembakkan oleh Black Widow tepat ke matanya si Ultron. Kemudian di situ kita bisa melihat Project Arnim Zola yang merebut Project Ultron atau Project Vision ya, AI-nya untuk dikuasai oleh Arnim Zola. Dan pada akhirnya Ultron pun langsung not connected alias error alias mati. Kemudian di sana si Eric Killmonger pun berkhianat dan mencoba mengambil Six Infinity Stone untuk dirinya sendiri dan untuk berkuasa. Di sana kita terlihat bahwa di sini dia ini sangat kurang ajar sekali ya, dan semuanya langsung berusaha untuk menghentikannya. Tetapi si Arnim Zola juga menginginkannya sehingga mereka tarik menarik. Doctor Strange dengan sigap membuat pocket dimension khusus untuk mereka berdua sehingga mereka terkurung di pocket dimensi itu. Singkat cerita, mereka pun dikembalikan ke masa di mana mereka diambil di universe mereka masing-masing. Kemudian si Black Widow itu dikembalikan ke universe di mana Black Widow itu sudah mati, atau yang episode Avengers kemarin pada mati itu loh guys. Dan akhirnya semua hero dikembalikan ke universe dan kembali menjalani hidup mereka sesuai dengan takdir yang ditentukan. Dengan ini berakhirlah What If season pertama ini guys. Oke guys, jadi kalau menurut aku di episode ke-9 ini keren dan gila, bagus banget. Tapi kalau dibanding dengan episode ke-8 kemarin, jujur kalau aku lebih ke surprisingly banget di episode ke-8, karena langsung ngelihat Ultron Vision itu menggila dan mau ngebunuh si The Watcher. Maksudnya itu kayak langsung kayak langsung makdek gitu. Cuma di episode ke-9 ini aku nggak tahu, kayak lose the climax of that episode gitu, karena klimaksnya pertempuran yang lebih banyaknya lebih dibahas di episode ke-8 gitu daripada episode ke-9. Di episode ke-9 juga bagus banget, cuman kayak Ultronnya agak lebih, powernya agak lebih nggak overpower daripada di episode ke-8 waktu dia versus The Watcher gitu loh. Tapi kita nggak bisa nyalahin juga ya, karena ini sifatnya film kartun dan kreatornya juga tidak mengkonfirmasi secara official apakah ini betulan canon di universe di MCU pertama atau enggak. Jadi mungkin kalau serial What If, serial kartun dari MCU itu bisa lebih mengeksplor dan lebih memberikan kreativitas bagi penulis dan juga animator untuk menggarap suatu cerita dan membuat itu menjadi suatu hal yang baru dan fresh untuk para penonton gitu. Oke, so far sih untuk What If season pertama ini
rate-nya mungkin 7,5 out of 10 ya. Jadi ada beberapa episode yang menurut aku itu kayak apa ya, kalau menurut aku ya kurang suka gitu. Seperti episode yang ketika What If Earth Lost Its Mighty Heroes, itu yang pertama itu aku kurang suka. Terus Partitor itu juga aku nggak suka. Dan selebihnya sih masih bisa lah aku nikmatin untuk ditonton. Tapi ini menurut pandangan masing-masing ya, karena setiap orang mungkin berbeda-beda. Tapi yang betul nggak bisa lupa dari ingatan itu episodenya What If T'Challa as a Star-Lord. Terus what if Doctor Strange lose his love. So guys, jadi episode ke-9 kemarin merupakan episode terakhir atau finale episode dari What If season pertama. Aku berharap semoga mereka menggarap kembali What If season kedua dan menampilkan episode Gamora, The Destroyer of the Thanos, dan Tony Stark in Sakaar. Itu kayaknya bagus banget sih. Karena kalau dilihat di episode ke-9 itu Gamora keren banget. Dan aku sangat berharap ketika mereka membuat episode What If, mereka itu bisa memasukkan mungkin Mutant, X-Men, or Fantastic Four, Inhuman. Semoga saja ya di season kedua What If. Jadi intinya so far What If season pertama ini betul-betul menghibur kita banget ya. Dari mulai kita kemarin sudah disuguhkan dari WandaVisions, kemudian dilanjut lagi The Falcon and the Winter Soldier, kemudian series Loki yang betul-betul merubah pandangan kita terhadap MCU fase keempat ini. Kemudian kita dilanjutkan lagi dengan What If series. Dan setelah What If series ini apa ya? Hawkeye kan ya? And guys, one more thing. I really hope in my deepest heart, Marvel Studios could bring them the Guardian of the Multiverse to the cinematic versions or the movie versions. It would be mind-blowing very much, and I want to rewatch them over and over and over again. It would be mind-blowing, guys, and I don't care what is the character on that show, and I will always to watch them over and over and over again. From now, what should we to do is just prayer that Marvel Studios could bring them, and the God give us healthy so we can watch all the project of the Marvel Studios in this passer and next passer. Thank you guys for watching my review and my story. Don't forget to like, subscribe, and don't forget to comment below in this video for what you want to know on the next content of my video. Thank you guys. See you next time on another video review. Bye bye guys. Good night.